Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari Alumni Admin 4. Yeay! Wah, nggak biasanya nih kita recording bertiga. Ngapain ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Enggak. Mau ngapain sih? Ngapain sih? Kita mau ngapain sih? Nggak tahu ya. Nah, sebelum kita mau ngasih tahu ke teman-teman kita mau ngapain di sini, ada baiknya kita memperkenalkan salah satu tamu kita nih, yaitu Tara dari Podcast Logika. Salam kenal. Salam kenal semuanya. Selamat datang. Selamat datang. Welcome. Mungkin bisa diperkenalkan Tara ini dari Podcast Logika atau gimana? Mungkin bisa Oke ya. Silakan Perkenalkan diri, ya. Tara. Semuanya perkenalkan, nama saya kalau di Twitter namanya Budak Kapitalis, yang tahu Twitter saya. Nama saya Tara HS dari Podcast Logika. Di sini saya ngomong saya kayak Udah pakai lo gue juga nggak apa-apa. Lo gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan ya? Ya Allah. Di sini gue nggak apa-apa. mempresentasikan diri sebagai Podcast Logika. Gue di sini hadir mau ya berkolaborasi menciptakan ekosistem dalam peridolan, ekosistem konten kreator di peridolan ini agar kami semakin naik. Amin ya Allah. Agar kami kontennya semakin naik. Jadi saya berusaha mencari tempat dan ya akhirnya hari ini kesampaian juga bisa collab sama alumni Admin 4 ya. That's such a blessing gitu. Thank you so much. Thank you Kak Tara. Nah, karena udah selesai collab belum ya? Belum mulai Bagas ya Allah. Biasa habis deg-degan nonton musik video baru cuy, ya enggak sih? Yaitu Nah, dan kali ini kita bakal ngebahas MV terbaru itu, yaitu MV terbaru JKT48, Cara Ceroboh untuk Pencinta. Bener nggak sih teman-teman judulnya? Atau salah nih? Gue nggak tahu nih, gue lupa nih. Bener ya? Bener. Jadi gimana teman-teman? Aku pengen nanya dulu nih, mungkin ke Salsa dulu nih sebagai bagian dari alumni Admin 4 mengenai MV Cara Ceroboh untuk Mencinta kali ini. Wow. Dariku sih wow. Kenapa wow? Bisa di-explain gitu loh. Dia tuh MV-nya kayak nge-shotnya bagus. Terus juga dari gerakan dance-nya mereka tuh kayak keren banget gitu loh, bisa sinkron. Soalnya tuh pas aku lihat itu kayak gerakan tangannya rada susah gitu sih. Terus kayak beauty shotnya tuh ya keren aja gitu. Kayak bener-bener wow. Menampilkan sisi lain dari JKT yang orang-orang tuh baru lihat gitu. Jadi kayak wah. Terus juga di situ member-membernya pada cakep semua sih asli. Udah deh, nggak punya Oshi, cakep banget semua. Aduh, Oshiku semuanya. Oh iya, kebetulan Oshi saya juga ada di situ kok. Oshi saya juga ada di situ kok. Oshi saya paling depan. Oke. Bercanda guys. Oke. Nah, kalau dari Salsa kan itu keren banget ya. Aku bisa simpulin sangat keren banget. Terus dance yang sangat epic banget. Dan menurut gue kayak sama juga sih koreografi yang lumayan begitu rumit lah ya. Nah, kalau dari Katara sendiri nih gimana nih? Mengenai MV Cara Ceroboh Cara Ceroboh untuk Pencinta ya? Sorry, itu judulnya nggak sih? Ya, silakan Katara. Kalau dari gue sih lebih gue pertama kali ngedenger tuh gue nggak langsung denger MV-nya. Gue pengen lihat kayak teknisnya kayak misalnya shotnya kayak gimana, terus penempatan kameranya kayak gimana, terus member-member ini mempresentasikan apa. Jadi yang pertama kali gue denger itu bukan dari liriknya, justru bukan dari terlepas dari musik yang keren banget dan liriknya yang cukup bisa masuk telinga orang-orang kita gitu ya. Gue ngerasa MV ini cukup mungkin salah satu MV terbaik, salah satu MV favorit gue karena yang pertama 33 member disuguhin di sini, terus ada banyak banget banyak banget plot twist gitu, kayak misalnya kita banyak yang kita terka-terka, oh senternya si ini, ternyata memang JKT48 mempertahankan seorang Shani dan Shani bisa Shani bisa mempresentasikan itu dengan keren banget. Dia bisa menunjukkan sisi darknya, dia bisa mempresentasikan apa
yang kita harapkan selama ini. Karena kan dari kemarin kita mikir Fanny center gitu. Tapi gue juga pernah sering bilang sih ke anak-anak gitu, gue bilang ini opini pendapat pribadi gue ya. Kalau misalnya meskipun Fanny itu adalah seorang center tim J, tapi tetap akan kebanting kalau misalnya sama Shani. Itu opini pendapat gue sendiri, dan gue bener kan ngedebak kalau ternyata senternya bener Shani. Gue kira tadi awalnya double center sih sebenarnya. Cuman ya dari Sinaisi kata nih cukup bisa mengobati luka lah penantian single selama 1 tahun ini. Iya sih, benar. sih, Maksudnya, benar. kalau kita ngeliat kan juga JKT udah vakum banget setelah terakhir single original Rhapsody kan, terus langsung Benar. Rhapsody yang begitu anggun, begitu menyenangkan untuk didengar, terus dengan single baru ini yaitu cara-cara untuk mencerita, vibes itu benar-benar beda banget kan sih, kayak yang dark banget, kayak wah ini kayak kelam, tapi tuh lagunya tuh easy listening banget, enak gitu kayak dengerinnya, nggak yang gimana ya, nggak yang terlalu berat mungkin kalau gue yang sebagai pendengar. Anyway gini teman-teman, lu semua ini notice gak sih kayak misalnya satu member yang wah gila si ini cantik banget nih, si ini cantik banget nih, si ini cantik banget gak? Mungkin ada yang pengen diungkapin di sini gitu. BTW ini tadi gue dapat pesan dari presidennya alumni Admin 4, dia bilang katanya gini, Adel cantik banget di MV ini. Waduh, gue bilang, sih waduh. Gimana kalau ya? saya, nih, kata Adel cantik banget. Iya sih, cantik juga sih. Cantik sih. Member JKT di MV itu nggak mungkin nggak ada yang nggak cantik gitu loh. Cakep semua. Katanya menggemaskan kata si bapak ini, Bapak XXX YYZZZ. Oke. Ayo, bisa ditebak siapa? Yang inisialnya ya. Kenapa disepil? Nanti disensor kayak yang ini pip gitu nih. Yo. Oke. Nah, tapi gue sebagai MC gue duluan kali ya, nanti baru teman-teman. Kalau gue di sini ngenotis ini pas bukan beauty sih, pas scene-nya si Z sama Christy itu kayak wow, apakah ini the next JKT pada masa yang akan datang? Oke. Tapi mereka emang ngebawainnya bukan, maksudnya dia biasanya mungkin yang lucu-lucu, tapi di situ mereka kesana kayak lebih tegas, lebih yang kayak sisi yang berbeda dari mereka sih, dan itu menurut gua itu keren banget sih. Mungkin Katara dulu nih, punya nggak kayak satu notice member siapa gitu yang wah banget nih gitu? Gue sih terfokus sama gue sih yang pertama Osi gue sendiri ya. Gue mencari di mana shot yang gitu loh. Gue nyari shot yang gitu. Dan kan maksudnya udah grade, Kak? Aduh. Oh, belum. Aduh. Sorry. Aduh. Jangan di sini. Oh, sorry. Jangan di sini. Nanti aja off cam gitu loh. Oh iya. Sorry. Lanjut, Kak. Gue udah nemu maksudnya sisi dari Osi gue sendiri yang wah, ini tuh dia banget gitu di sini. Gue yang menantikan selama 1 tahun ini performnya dia terbayar lunas sama MV ini gitu. Gue yang gue pengen banget nih Osi gue kayak gini, ternyata di sini dia di branding sedemikian rupa yang gue kayak dia she's doing great gitu. Terus yang kedua gue notice sama Shani, dia pasti megang beban berat karena dia center itu, dan dia berhasil menjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang yang meragukan dia. Yang orang-orang bilang era Shani sudah kelar, yang orang-orang bilang era Shani udah mati gitu, maksudnya ya udahlah ada center baru, tapi ya sampai saat ini menurut gue belum ada yang bisa pantas ngegantiin Shani saat ini gitu, pandangan gue. Dan yang ketiga yang nyorot, dan gue baru sadar ketika Gaby sama If berbarengan, itu gue baru sadar mereka tuh 2 orang terakhir di generasi mereka. Oh iya. Gue tuh baru sadar mereka tuh adalah 2 orang terakhir di generasi mereka yang ya udah, mereka adalah pionir generasi mereka. Dan shot itu tuh kayak apa ya, gue baru sadar pas gue liat timeline gitu. Terus ketika gue nonton lagi, gila, merinding gue dari menit 1 sampai terakhir itu merinding sebadan-badan. Kayak this is what I want gitu. Ini MV yang gue harapkan. Dan mungkin orang-orang beda ya. Ada orang yang suka sama MV yang cerah-cerah. Kalau gue jujur gue lebih suka sama MV yang dark, yang punya yang gloomy gitu ya. Ya, yang gloomy, yang punya sisi
sisi Kelam, gelap, sisi kelam gitu. yang punya sisi kelam, yang punya cerita di baliknya, dan yang punya karakter kuat. Dan Darashina Ishikata ini bisa mempresentasikan itu semua, dan that's great gitu. Oh, kalau boleh terakhir nih Katara, kalau boleh tahu osinya siapa sih? Kan Tahu orang-orang nih. nonton iya, pasti kan nanya osinya Katara nih siapa gitu. Ya kalau penasaran sih bisa langsung cek ke Twitter saya @bukantarahs Boda Kapitalis. Ya. Silakan dicek di situ. Nah, itu tuh Ya. teman-teman, langsung di-follow Twitternya Katara. Nah, next nih kita tanya ke Kak Salsa, gimana? Salsa punya notice member nggak sih kayak aku ataupun Tara gitu? Mungkin bisa dijelaskan pada video kali ini. Silakan. Ada sih. Aku notice tuh satu Anin. Wow, kenapa ya, Anin? Bener ya. Anin. Anin karena dia warnain rambut. Kayak benar. loh kok gitu. Terus aku juga kayak aku ada nge-expect, kan kemarin Siska tuh habis warnain rambut kan. Nah aku kira tuh dia pas syuting tuh udah warnain rambut gitu, ternyata belum. Kayak rambutnya masih rambut yang lama kan Siska tuh. Bukan rambutnya bukan rambut yang sekarang gitu. Jadi aku tadi ekspektasinya Siska bakal rambutnya sama kayak yang sekarang, ternyata masih yang lama gitu. Tapi nggak apa-apa sih, dia masih cakep kok. Siska mah kapan sih nggak cakep, ya ampun. Siska tuh penjelmaan Ariana Grande-nya Indonesia. Bener. Iya. Bener iya, kalau nggak jadi penyanyi, waduh. Wajib banget. Dia udah punya nama lah di luar lah. Wajib. Stop. Kita jadi kemana-mana nih ntar pembahasannya nih. Nah, kita udah ngomongin MV, ngomongin member. Nah, sekarang kita pengen ngomongin lagunya. Menurut kalian nih, gimana sih lagunya? Easy listening kah? Atau mungkin harus 2 kali mendengarkan atau 3 kali mendengarkan baru dapat makna dari lagu ini kah? Atau gimana? Silahkan. Mungkin dari Salsa dulu deh. Silahkan Salsa. Kalau menurut aku tuh lagunya, karena waktu pas pertama kali diumumin di yang live YouTube waktu itu, kan aku langsung dengerin versi Jepangnya gitu kan. Dan pas dengerin kayak langsung, wih enak nih lagu gitu. Nah jadinya tuh kayak bener-bener excited banget buat yang versi JKT-nya. Cuma pas udah dengerin versi JKT-nya tuh pas sekali denger, mungkin karena kebiasa dengerin yang Jepang kali ya, jadi belum terlalu kebiasa sama yang bahasa Indonesia. Tapi pas udah sekitar 2 kali, 3 kali dengerin, itu langsung kayak, oh lagunya gini gitu. Tapi baik versi Jepang atau versi JKT-nya juga sama-sama enak. Kalau menurut preferensi aku gitu. Wow, emang enak sih lagunya. Nah, ngomongin soal enak, gimana nih Katara? Katara mungkin punya preferensi yang berbeda mengenai lagu ini atau musiknya gitu, silahkan. Ya, aku mungkin ada beberapa orang yang kayak aku tuh lebih dapat feel sebuah lagu tuh ketika aku tahu MV-nya. Jadi aku lebih bisa menghayati sebuah lagu dari aku lebih visual orangnya. Harus ngeliat lagunya, harus ngeliat MV-nya tuh baru bisa ngerti maknanya. Nah, jadi sebelum MV ini keluar, gue tuh ada di kayak semacam gloomy disposition. Gloomy disposition itu ketika lu kayak melihat situasi terburuk, kayak lu membayangkan hal terburuk yang akan terjadi pada lagu ini. Gloomy disposition gue adalah lagu ini akan jadi anti klimaks ketika tidak dibawakan dengan baik. Itu dia karena pemilihan senternya, pemilihan membernya, dan gak bisa asal lagu ini. Lagu ini tuh lagu yang gue bisa bilang ini lagu dark banget sebenarnya untuk masyarakat Indonesia gitu kalau mau didengarkan. Tapi klimaksnya adalah ketika pembawaan lagu ini bagus, lagu ini bakal jadi enak banget. Pertama kali gue denger itu memang ada beberapa misheard gitu, kayak ada beberapa part yang dimana gue cukup annoy. Tapi ketika 2-3 kali gue ngerasa masuk akal gitu, masih masuk akal dengan dengan kesalahan tersebut. Karena ya mau gimana, ini kan lagu yang ditranslate dari Jepang ke Indonesia, dan gimana caranya harus bisa menyamakan gitu ya. Dan itu masih masuk akal gitu, masih make sense buat gue. Tapi di balik kekurangan, di balik hal-hal yang gue perhatiin itu, yang gue paling seneng adalah lagu ini bisa dibawakan nggak harus yang kayak ada, kalau lagu-lagu kayak gini biasanya ada darahnya, ada kayak visual yang menggambarkan darah, visual yang menggambarkan
apa ya, kebrutalan, masokisme gitu kan kadang-kadang lagu-lagu ini kan dipresentasikan kayak gitu, dan ini bisa dibawakan dengan, dan ada animasinya yang bisa, ada animasi apa namanya, manganya yang bisa buat apa ya, penonton tuh bisa ngebayangin gitu. Dan ini tuh paket lengkap banget sih menurut gua kalau kalau di gua ya. Dan kalau misalnya gua ngelihat secara secara apa ya, kalau gua ngelihat visualnya gitu, gua langsung kebayang, oh perempuan ini tuh lagi kayak gini, keadaannya lagi begini, terus apa yang dia rasakan tuh seperti ini. Gua tuh bisa cukup observatif juga gua orangnya, jadi cukup cukup dapat lah feel dari lagu ini begitu. I see. Emang lagu ini emang minimal harus 2-3 kali denger lah ya untuk Iya, tahu minimal Iya, 2-3 makna. kali denger, gak bisa sekali denger. Iya, Nah, kita udah ngomongin banyak hal ya kan dari lagu ini. Mungkin ada 1-2 kata buat member atau mungkin buat fans-fansnya mengenai lagu ini, atau ya lebih tepatnya mengenai lagu inilah gimana gitu. Yuk silahkan, mungkin dari Katara dulu deh. Apa ya, 1-2 kata gitu buat fans-fans ya. Oh iya, ini agak ini masih agak maksudnya panjang. masih berkaitan dengan MV ya, tapi ini lebih ke Yes, teknis masih aja. berkaitan Ini lebih ke dengan teknis MV. kayak Yes, boleh. misalnya Boleh, silakan. baik untuk apa ya, mengedarkan lagu ini, baik untuk ngasih tahu oh lagu ini begini-gini. Tapi di luar itu semua, kita lihat coba ini masuk ke literasi ya. Ini masuknya ke pengetahuan dari penonton kita sendiri. Ini juga untuk himbauan ke penonton-penonton alumni Admin 4, untuk penonton-penonton dari mungkin ada pendengar dari gua nonton ke alumni Admin 4 gitu misalnya. Jangan sampai kalian kemakan hoax sama algoritma YouTube sekarang, kayak misalnya nggak boleh komen pakai emoticon apa segala macam. Men, ini di sini gue jelasin ya. Di sini gue jelasin, emoticon itu dibuat oleh YouTube untuk bisa mengekspresikan apa ya, perasaan lo tanpa lo harus ngetik gitu. Dan emoticon ini nggak ada ngaruhnya sebenarnya sama mau streaming. Kalau bisa dibilang tapi kan emoticon tuh beda sama karakter, ya beda. Tapi untuk apa digunakan, kalau untuk apa dikasih gitu. Kalau bukan untuk digunakan, kalau menurut gue sih ya fair aja kalau misalnya lu mau pakai emoticon apa segala macam untuk, dan itu malah jadi bikin comment section lebih berwarna kalau menurut gua sendiri ya. Dan itu pendapat yang gak masuk akal menurut gua. Terus yang kedua, jangan karena OSI kalian tuh nggak masuk ke dalam frame, dalam jangka waktu yang cukup lama gitu, kalian nyalain. Men, this 33 member, this 33 members are survive in JKT48. Ayo kita sama-sama dukung aja. Ngatur 33 orang berserta kru, director segala macam, that's not easy gitu. Itu bukan hal yang mudah. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Udah just enjoy, dukung aja dengan kapasitas lu, jangan minta yang macam-macam. Kalau gue ya, gue jujur kayak anjir kenapa bukan gue yang bikin. Kalau gue kayak gitu mikirnya, gue tuh pengen banget bisa bikin kayak gini, kayak monokrom hitam, dia gelap gitu ya, feelingnya gitu. Gue sih pengen banget sih bikin kayak gini sih, parah. Dan gue punya banyak banget imajinasi yang sebenarnya bisa gue masukin, cuman ya kapasitas gue nggak sebesar itu. Jadi ya itu dari gue sih. Oke, thank you banget nih Katara. Selanjutnya terakhir Sa, mungkin bisa kayak Katara juga disampaikan. Kalau dari aku sih ya semuanya udah itu sih kurang lebih udah diwakilkan sama Katara juga. Cuma aku sih paling mau berterima kasih banget buat JOT. Saya udah milih lagu ini. Terus kayak udah, menurutku screen time per member itu udah adil sih menurutku untuk 33 member segitunya. Karena bener kata Katara tadi, ngatur 33 member dengan screen time yang adil tuh susah. Jadi menurutku yang di MV ini tuh udah adil banget buat 33 member. Ada beauty shot satu-satu gitu segala macem, udah adil sih. Dan ya mau makasih aja buat JOT udah milih lagu ini, terus nge-shoot MV-nya juga bagus gitu. Makasih banget JOT. Sayang. Terima kasih JOT. Thank you so much. Thank you. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih juga nih kepada Katara yang dari Podcast Logika sudah mau hadir bareng
ngobrol-ngobrol bareng alumni Admin 4. Thank you Kakak. Ramein dong, ya Allah. Thank you, Thank you so much Kakak. loh semuanya ya, Bagas. Makasih loh sudah ngundang saya. Aduh. Saya mau masuk tadi Anda lagi ngomong soalnya, maaf. Oh Saya iya, takut mengganggu ritme Anda. nggak apa-apa. Nah, pokoknya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, sama subscribe alumni Admin 4 dan jangan lupa dengerin podcast Logika di Spotify ya. Bener gak sih Tar? Benar dong. Yoi. Podcast Logika Harus di banget. Spotify. Follow kita juga di Twitter ya @aa4tweet dan @podcastlogika. Nah, itu itu wajib dia, banget sih podcast di follow Logika. biar kalian dapat konten-konten menarik, terus info-info terbaru mengenai mungkin kapan upload atau misalnya sebuah info baru. Ya itulah gampang lah, dengan mudahnya lah ya kita tahu Ya kalian informasi. sudah bisa mempresentasikan lah sendiri Iya, lah ya, udah itu dewasa, benar masa masih harus sekali. dikasih tahu sih itulah. Ya sudah, terima kasih. Bye bye. Bye-bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.